Happily ever after itu ekspektasinya setelah menikah. Tapi data dan fakta berbicara lain. Beberapa konselor pernikahan sepakat ada 3+1 tantangan utama yang harus dihadapi. Dan yang paling menarik, tantangan-tantangan ini saling berkaitan satu sama lain. Hari ini kita mau bedah satu persatu berdasarkan data dan firman Tuhan. Tantangan yang pertama bukan soal sibuk kerja, tetapi sibuk di depan layar gadget. Data dari Digital 2024 yang dipublikasikan oleh WA Social dan Data Reporter yang bekerja sama dengan Meltwater menyebutkan bahwa screen time orang Indonesia adalah 7-8 jam per hari. Bayangkan, 8 jam sehari itu tentu lebih besar daripada quality time yang kalian lakukan dalam satu minggu. Ini bukan ironi, ini fakta di zaman now. Kita sering menggantikan kehadiran fisik yang otentik dengan pengakuan yang semu. Like dari orang lain terasa begitu nyata, sampai-sampai pelukan yang hangatnya real dari pasangan kita abaikan. Validasi dari orang lain di dunia maya sering kita anggap lebih berharga dari senyuman tulus satu-satunya orang yang tidur satu ranjang dengan kita. Ingat ya, keintiman itu bertumbuh dari perhatian yang kita tabur, bukan dari jumlah like yang kita panen. Kita bisa antusias melihat story orang lain di Instagram, tapi cerita panjang pasangan kita seringkali kita skip. Lalu bagaimana bisa intim bila perhatian kita lebih sering kita reply kepada orang lain? Lalu bagaimana solusinya? Tag free zone, tag free time. Ini non-negotiable. Pada saat makan dan 1 jam sebelum tidur, masukkan semua gadget saudara ke laci, bukan ditaruh di atas meja. Tantangan yang kedua, tekanan finansial yang tidak terkelola. Masalahnya seringkali bukan tentang jumlah, tetapi tentang pengelolaan dan ekspektasi yang berlebihan. Kita tuh mudah tergoda untuk look rich, tampil mewah di media sosial. Tapi yang kita butuhkan sebetulnya adalah be rich, menjadi kaya di dalam hubungan dan iman percaya. Amsal 21 ayat yang kelima menyebutkan bahwa rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kata kuncinya adalah rancangan. Keuangan rumah tangga itu juga butuh perencanaan. Langkah praktis yang bisa dilakukan, lakukan meeting untuk perencanaan keuangan 30 menit aja di awal atau di akhir minggu. Bahas pemasukan, pengeluaran, dan evaluasi. Dan review kembali kebiasaan belanja yang impulsif. Coba tanyakan pengeluarannya ini sesuai dengan anggaran keluarga atau tidak. Tantangan yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Tantangan ini menjadi akar segala macam konflik. Banyak pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah, mereka sebenarnya hanya melakukan monolog, bicara bergantian. Sama sekali bukan dialog. Amsal 18 ayat 13 memberikan prinsip yang sangat teknis. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu kebodohan. Langkah praktis yang bisa kita ambil adalah teknik listener dan speaker. Gunakan satu alat yang sederhana, misalnya remote. Yang pegang remote punya hak untuk berbicara, yang lainnya harus mendengar tanpa memotong sampai nanti gilirannya tiba. Bikin jadwal untuk meeting the hearts, bicara dari hati ke hati. Apa yang membuat kamu bersuka cita hari ini? Apa yang menyebabkan stres hari ini? Kemudian 24 hours rule. Jika ada masalah yang belum terselesaikan dan emosi mulai memuncak, sepakati time out 24 jam. Setelah itu wajib duduk bersama, bicarakan dan selesaikan. Ini untuk mencegah dendam, kemarahan, dan luka hati mengendap. Sebelum saya tutup, saya tambahkan satu tantangan yang paling fundamental, paling menentukan sukses atau gagalnya 3 tantangan di atas tadi.
ini adalah relasi dengan Tuhan yang statis. Banyak pasangan Kristen yang relasinya dengan Tuhan itu sebatas checklist saja. Doa, cek. Baca firman, cek. Ibadah hari Minggu, cek. Pelayanan, cek. Padahal pernikahan Kristen itu seperti persekutuan 3 tali. Tali yang pertama suami, tali yang kedua istri, tali yang ketiga adalah Tuhan sendiri. Jika tali yang ketiga ini tidak kuat, tali yang pertama dan kedua tentu mudah kendor, bahkan bisa putus. Fondasi inilah yang sering dilupakan. Nah, langkah praktis yang bisa diambil adalah spiritual check-in mingguan. Apa sih rema yang kamu dapat minggu ini? Coba tanyakan, apa yang perlu didoakan? Nah, spiritual check-in mingguan ini akan memaksa komunikasi rohani yang lebih intens. Ketika konflik memanas dan komunikasi manusia sudah tidak mempan, sepakati kode SOS. Says our situation ini menjadi emergency protocol, di mana kita berdua bersama-sama berdoa. Memperbaiki fondasi ini penting untuk kita membangun 3 lantai di atasnya nanti. Sekarang saya tantang kalian, pilih satu tantangan yang paling relevan buat kalian. Coba share di kolom komentar, tantangan mana yang kalian pilih, langkah apa yang akan kalian ambil. Tapi jika relasi kalian saat ini terasa kering dan penuh konflik, mulailah dari tantangan yang keempat. Sampai di sini dulu videonya. Tuhan Yesus memberkati kalian.